Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Dengan taufik dan hidayah Allah kita bisa berjumpa, bermajlis di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas ibadah yang kita lakukan, dipermudah semua urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi kita masih berada di hari-hari yang mulia, yakni Ayyamut Tasyrik. Hingga 2 hari ke depan, ini hari-hari khusus di antara hari-hari yang lainnya. Allah khususkan, Allah bedakan hari Ayyamut Tasyrik dari hari yang lain, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, Ayyamut Tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrullah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum, makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari-hari lainnya dibolehkan untuk berpuasa, di Ayyamut Tasyrik malah tidak boleh. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh menikmati apa yang Allah karuniakan kepada kita berupa makanan dan minuman, agar kita tidak lupa juga kepada orang lain, agar mereka juga yang kelaparan bisa makan dan minum di hari-hari tasyrik, sehingga tidak boleh berpuasa. Yang mana Rasulullah SAW berkata, man kana sha'iman, dalam siapa yang berpuasa, falyuftir, maka makanlah, tidak boleh. Di hari-hari tasyrik Rasulullah SAW memerintahkan untuk iftar, untuk makan. Siapa yang puasa tidak boleh, harus makan. Fa innaha ayyamu aqlin wa syurbin, karena hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Sehingga dalam hal ini ada keutamaan bagi siapa saja yang dimudahkan, dilebihkan
rizkinya untuk bisa berbagi kepada orang lain yang mereka kekurangan makan dan minum. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, minimal bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki tersebut, kemudian menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan kepada orang lain, khususnya mereka para fakir miskin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan yang wajib diketahui oleh setiap manusia, khususnya setiap kaum muslimin yang menginginkan iman dan akidahnya tidak rusak, yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keutamaan yang sangat banyak, terutama ampunan, ya, bahwasanya bagi setiap hamba ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membawa dosa yang besar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni sebesar dosa yang ia bawa dengan syarat. Dengan syarat apa? La tusyriku bihi syai'an. Hamba tersebut tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Tidak cukup tidak berbuat kesyirikan, tapi semua cabang kesyirikan dia jauhi sejauh-jauhnya. Maka syarat itu yang harus kita ketahui, bukan hanya diketahui. Karena apa? Tadi syaratnya tidak berbuat kesyirikan, maka setelah mengetahui harus kita tinggalkan perbuatan tersebut. Ya, syai'an walaupun kecil. Bukan hanya yang penting saya tidak nyembah patung, tidak cukup. Kalau hanya tidak menyembah patung, semua kaum muslimin faham bahwasanya menyembah patung itu bukan ajarannya kaum muslimin. Tapi yang kecil-kecil, yang syirik kecil, syirik yang tersembunyi, itu pun harus dijauhi agar mendapatkan keutamaan yang besar tadi. Siapapun yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat membawa sebesar, bahkan disebutkan apa? Sebesar gunung, bahkan sebesar langit, ya, berupa kesalahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan berjumpa dengan dia membawa ampunan sebesar itu pula. Syaratnya apa? La tusyriku bi syai'an. Syaratnya tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Dan kita sedang membahas tentang cabang-cabang kesyirikan, yakni wasailu syirkil akbar. Perantara-perantara yang akan menghantarkan kepada syirik besar. Ya. Perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada syirik besar, atau para ulama juga memasukkannya syirik kecil, ya. Jadi wasilah-wasilah tersebut merupakan digolongkan sebagai syirik kecil karena akan menghantarkan kepada syirik besar. Pembahasan yang akan kita sampaikan adalah melanjutkan pertemuan yang terdahulu tentang masalah tabaruk atau mencari barokah atau mencari kebaikan yang banyak
atau mencari tambahan suatu kebaikan, kebaikannya sudah dia miliki tapi ingin bertambah, atau ingin kebaikan tersebut terus menerus ada pada diri kita, mengalir kebaikan tersebut, itu mencari barokah. Mencari barokah ada dua macam, ada yang mamnu dilarang, ada yang masyru' disyariatkan. Yang dilarang terbagi menjadi dua lagi, bisa ada yang mengandung kesyirikan, ada juga yang hanya mengandung kebid'ahan karena tidak disyariatkan. Dan di antara mencari barokah yang dilarang adalah yang akan kita sampaikan termasuk tabaruk mamnu. Tabaruk yang dilarang, yakni mencari barokah bil awliya'i wassalihin, dengan orang-orang saleh atau para wali, al awliya. Mencari barokah terhadap para wali Allah dan orang-orang saleh. Yani di sini al memakai al, benar-benar wali. Benar-benar wali saja tidak boleh. Jadi benar-benar orang soleh, diketahui oleh semua orang bahwasanya dia benar-benar seorang penuntut ilmu, seorang ulama, rajin ibadah, wara, syuhud dan yang lainnya. Itu saja tidak boleh. Apalagi katanya orang soleh. Katanya. Yang benar-benar orang soleh, benar-benar wali saja tidak boleh. Nanti akan kita sebutkan, kita jelaskan. Waradat adilatun kathiratun tadullu ala masyru'iyyati tabaruki bi jasadin aw atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan, menunjukkan disyariatkannya bertabaruk dengan jasad. Memang banyak ada dalil-dalil yang menjelaskan disyariatkan atau boleh bertabaruk dengan jasad, dengan bekas. Tapi bekasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti rambutnya, keringatnya, pakaiannya ataupun yang lainnya. Akan tapi itu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kita banyak mendengar ini ada cuilan pakaiannya atau rambutnya. Allah alam Allah alam. Amma ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang lainnya. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan itu hanya khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal auliya'i wassalihin, dari para wali-wali dan orang-orang saleh, falam yarid dalilun sahihun sarihun yadullu ala masyru'iyyati tabaruki bi ajsadihim wala bi atharihim. Adapun orang-orang saleh, para wali itu tidak ada dalil yang jelas, yang sahih. Tidak ada satupun yang menjelaskan bolehnya atau disyariatkannya bertabaruk dengan selain Nabi, walaupun dia benar-benar orang soleh atau para wali. Tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkan bertabaruk, mencari barokah dengan jasad mereka.
atau dengan bekas mereka, bekas orang soleh, bekas minumannya, ya, tempat duduknya, kursinya, ranjangnya, bantalnya, walaupun banyak ilernya, wah ini bekas wali, nah, ini misalnya, jangan dicuci, malah justru itu barokah. Masya Allah, ini justru tidak boleh dicuci. Ini hati-hati bahwasanya hal tersebut kenapa mau dijelaskan dalam agama Islam, menunjukkan adanya kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Kenapa ada larangan? Karena ada yang melakukan. Kalau yang melakukan orang-orang non-muslim, maka tidak ada larangan tersebut dalam Islam. Tapi karena ada kaum muslimin yang melakukan hal tersebut, sehingga ada larangan. Ya, kenapa ada larangan-larangan dalam agama Islam? Karena ada di antara kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Sehingga kita sebagai kaum muslim harus tahu segala bentuk larangan-larangan, bukan hanya perintah. Perintah kita ketahui, larangan juga dipelajari untuk dijauhi. Karena kebanyakan kaum muslimin juga ada yang penting kita sudah sholat, zakat, hanya perintah-perintahnya. Sedangkan larangannya enggak, ya, judinya ya iya, mabuknya ya monggo, ya, dan yang lainnya. Yang penting saya sholat, yang penting saya ini enggak, ya. Jadi kaum muslimin itu selain melaksanakan perintah juga menjauhi larangan, sama. Tidak ada bedanya. Sebagaimana melaksanakan perintah itu pahalanya banyak, besar, menjauhi larangan juga pahalanya besar, sama. Kayak orang yang bertauhid kepada Allah mendapatkan pahala yang sangat besar, kebalikannya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, dosanya juga besar, seimbang. Jadi dua-duanya harus diketahui dan diamalkan. Walidzalika, oleh karena itu, ya, karena tidak adanya dalil yang menjelaskan, menunjukkan bolehnya bertabaruk, mencari barokah dengan para wali dan orang soleh, lam yarid an ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada juga dalil. Kalau dari Nabi hadis, ya. Kalau dari para sahabat asar, tidak ada asar, atau juga masih bisa dikatakan hadis, ya. Tidak ada hadis dari para sahabat, bahkan seorang sahabat pun tidak ada. Wala an ahadin minat tabi'in, dan juga tidak satupun para tabi'in, sahabat yang jumlahnya ribuan, apalagi tabi'in lipat-lipat ribuan, ya. Tidak ada satupun dari mereka, ya, maksudnya tidak ada satupun itu, tidak ada dalil, tidak ada asar, tidak ada hadis, ya, yang menjelaskan bahwasanya mereka annahum tabaraku bi jasadin au asari ahadin minas solihin. Tidak ada satupun yang menjelaskan di kitab-kitab para ulama, kitab Sahih Bukhari, Muslim, menjelaskan satu saja dari para sahabat, para tabi'in yang mereka bertabaruk dengan jasad ataupun bekas-bekas salah seorang yang soleh. Ini harus diketahui oleh kaum muslimin. Jangan hanya sebatas mendengar, oh ini kok melarang, oh ini kok tidak boleh. Ya tidak bolehnya karena tidak ada pendahulu dari para sahabat, para tabi'in, para imam-imam yang mencontohkan hal tersebut. Sehingga jangan sampai nanti ada orang yang mengklaim, oh itu kan cuma ajarannya kelompok si fulan. Bukan. Bahwasanya dalam Islam ya boleh.
Ya, lah bolehnya ini harus ada dalilnya. Kalau mereka yang melakukan hal tersebut bertabaruk dengan orang-orang soleh, para wali, mereka bisa mendatangkan dalil satu saja dalil yang sahih, cukup bagi kita kaum muslimin pun harus mengikutinya. Cuma tidak ada. Falam yatabarraku bi afdali hadil ummah ba'da nabiha. Dan mereka pun tidak bertabaruk mencari barokah dengan orang yang paling mulia seluruh umat, atau umat ini, orang yang paling mulia di dalam umat ini setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira siapa orang yang paling mulia umat ini setelah Nabi? Yakni siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Masya Allah. Nah, ini pinter-pinter ini ya. Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu tidak mendatangi beliau ketika masih hidup, maksudnya ya. Ketika masih hidup itu tidak ada ya Utsman bin Affan ya atau Umar, ayo kita datangi Abu Bakar, dia kan manusia terbaik, termulia, ibadahnya, ilmunya, bahkan ketika semua orang tidak percaya kepada Nabi melakukan Isra Mi'raj, dia itu tidak usah tanya, pasti saya yakin. Makanya dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Dikala pada orang tidak percaya, masa cuma semalam bisa sampai ke Palestina, bisa naik ke langit 7, tidak ada pesawat. Ada pesawat saja tidak mungkin sebentar bisa sampai ya. Dari sini ke Korea saja 9 jam ya. Ini zaman dahulu tidak ada, maka semua orang mendustakan. Tapi apa? Abu Bakar tidak percaya. Walaupun mungkin kalau Rasulullah SAW mengatakan ya sesuatu yang lebih besar dari hal tersebut, dia pun akan mempercayainya. Ini iman harus ditanamkan kepada kita, iman yang seperti itu. Ya, mereka para tabi'in atau teman-temannya para sahabat Abu Bakar tidak mendatangi Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sudah dijamin masuk surga. Istilahnya walinya itu bukan wali ecek-ecek ya. Wali beneran, sudah dijamin masuk surga. Tapi mereka tidak mendatangi Abu Bakar. Tidak datang kepada Abu Bakar kemudian tangannya dijilatin cari keringatnya ya, suka itu keringatnya untuk barokah. Tidak pernah, tidak ada asar hadis dalil satupun yang menjelaskan hal tersebut. Ya, mereka orang-orang yang mulia tersebut saja tidak, apalagi yang lainnya. Ini yang harus kita pahami sebagai kaum muslimin. Mereka juga tidak mendatangi wala bi ghairihim minal asratil mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Wala bi ahadin min ahlil bait wala ghairihim, juga tidak mendatangi keluarga Nabi. Ya, mendatangi istri-istrinya Aisyah tidak didatangi. Sebagai kaidah, laukana khairan lasabukuna ilaihi. Seandainya bertabaruk itu baik, niscaya para sahabat itu sudah dahulu melakukannya. Karena apa? Para sahabat ketika beramal itu, ketika melihat Rasulullah SAW memberikan perintah atau melihat, tidak usah tanya untuk apa, langsung dilakukan.
Ya, kita ambil contoh ketika Rasulullah SAW sholat, di kakinya dikatakan ada najisnya, kemudian dilempar ya, atau diletakkanlah ya di sampingnya. Para sahabat melihat, nggak nunggu selesai sholat, langsung ikut melepas sandalnya. Sampai seperti itu itibanya para sahabat, apapun yang diperintahkan melihat Rasulullah SAW akan dilakukannya, apalagi hal-hal besar, bertabaruk mencari kebaikan. Kalau hal tersebut baik, niscaya mereka pasti sudah mendahulunya. Karena apa? Mereka dikatakan khairun nasi, sebaik-baik manusia. Khairul ummah, sebaik-baik umat itu mereka zamannya para sahabat. Sehingga kalau ada suatu amalan sekecil apapun, mereka itu terdepan. Mau dalam hal apalah, mau dalam hal sedekah, hal ibadah, sholat sunnah, puasa. Bahkan mereka apa? Ada yang siap puasa setiap hari, siap nggak mau nikah. Untuk apa? Ibadah. Tapi karena tidak boleh oleh Rasulullah SAW, harus puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, maka mereka lakukan. Padahal untuk itu kuat. Karena apa? Melihat Rasulullah SAW sholatnya seperti itu. Lah kita harus lebih gitu lah. Kita kan banyak dosanya, makanya saya tidak mau nikah, saya ingin puasa siang malam, malah tidak boleh. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Itu adalah takaran, timbangan kita sebagai kaum muslimin. Timbangannya adalah dalil ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan diamalkan oleh mereka. Nah, ini kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya hal tersebut baik, niscaya para sahabat itu sudah mendahuluinya. Lihirsihim syadid ala fi'li jami' anwa'il birri wal khairi. Karena semangatnya mereka yang kuat di dalam melaksanakan seluruh jenis-jenis kebaikan ya. Maka fa ijma'uhum ala tarki tabaruki bi jasadin wa athari ghairihi salasalan min as-salihin dalilun sharihun ala adami masyru'iyati. Kesepakatan mereka tidak ada satupun ya yang bertabaruk dengan jasad, dengan bekas selain Nabi Muhammad SAW dari orang-orang soleh atau para wali-wali. Hal tersebut menunjukkan tidak disyariatkannya bertabaruk dengan jasad ataupun asar bekas selain Nabi Muhammad SAW. Wa min anwa'it tabaruk al-muharam bisalihin. Nah, di antara jenisnya, contohnya ya, contoh bertabaruk yang diharamkan terhadap orang-orang soleh adalah at-tamasuhu bihim, mengusap-usap mereka ya, mengusap-usap ya, baik jasadnya ya. Bahkan kalau kita melihat itu apa? Yang mengusap itu bukan hanya sesama jenis, lain jenis. Misalnya orang solehnya itu laki-laki, ini para emak-emak itu cerebutan, ada kakinya, untung nggak ditarik-tarik itu. Disentuh itu, padahal sudah sepakat ya, para ulama nggak boleh ya, selain mahram nggak boleh bersentuhan. Wa lumsu thiyabihim, atau ya memakai, mengusap-usap pakaiannya ya, pakaiannya, atau dipakai oleh pakaian orang soleh. Nah, ini. Aw syurbu ba'da syurbihim talaban lil barakah, atau minum setelah mereka minum ya, atau bekas minumannya untuk mencari
barokah. Ya. Wah, ini harus dihabiskan ini berarti. Bismillah. Ini di antara contoh-contoh itu tidak boleh ya. Dan itu banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin karena ketidaktahuannya. Ya, karena ketidaktahuannya. Contoh yang lain adalah takbilu kuburihim, mencium kuburan mereka. Ya, kuburannya dicium. Ya, ada yang pernah? Ya karena belum tahu mungkin ya, karena belum tahu. Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah, saya sudah tinggalkan karena saya yakin itu tidak disyariatkan ya. Hanya gara-gara di sekitarnya dulu seperti itu ya. Sehingga yang mereka ketahui seperti itu, dari kecil diajari seperti itu, diajak ya. Kalau dulu jamaah kalau sunatan itu kan diajak ya ke bersih-bersih, itu biasanya bersih-bersih mbah atau bahkan bersih-bersih yang kita tidak kenal ke sana. Ini kuburan, kuburan ini kita harus istilahnya apa ya, pamitan apa itu ya, kok pamitan, apa namanya, izin, mbah ini mau sunatan, minta doanya atau apa, itu minta doanya, harusnya dia yang didoakan gitu. Nah, ini mencium kuburannya, watama subhim atau mengusap-usap itu ya, usap-usap, wa ahdi turabihan atau mengambil tanahnya, talaban lil barokah, untuk mencari barokah ya. Ini juga hikmah. Seandainya kuburan Nabi Muhammad SAW itu enggak dilapis 3, dilapis saja sudah ingin jebol lewat bawah itu. Ini dijebol lewat, istilahnya ngeduk itu, bikin gua sudah beratus-ratus meter ya. Ada salah seorang yang dikasih mimpi ya. Saya bermimpi ada orang lewat terowongan, benar, akhirnya ketahuan ya. Sekarang sudah dicor sampai ke bawah, itu sudah berapa, ke bawah itu sudah ratusan meter mungkin ya. Dicor muter untuk dijaga. Kalau udah dijaga habis itu ya. Nggak usah kuburan Nabi, katanya. Anak dulu pernah dengar masjid apa ya, masjid Demak itu ya, katanya dari tatal apa ya, dari kayu itu kalau nggak dilapis itu udah habis itu, diambil. Tapi sekarang katanya di kaca atau apa, katanya anak belum merasakan. Ini tidak boleh ya. Ini bentuk-bentuk mencari barokah terhadap orang-orang soleh, baik masih hidup ataupun sudah meninggal ya, sudah meninggalnya. Adapun sudah kita jelaskan, mencari barokah yang dibolehkan yakni apa? Bermajelis dengan mereka, orang-orang soleh, para wali ketika masih hidup, mengambil ilmunya ya, mencontoh akhlaknya yang mulia, itu mencari barokah yang disyariatkan. Adapun dengan jasadnya, pakaiannya, minumannya, atau pergi ke kuburannya, musab-musab, ambil tanahnya, ini tidak disyariatkan. Karena kaidah dalam ibadah itu harus ada dalilnya. Ya, kalau ada dalilnya, ya, hukum asalnya itu haram. Ya, ibadah itu hukum asalnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau dalam hal dunia, hukum asalnya apa? Boleh. Hukum asalnya boleh, ya, kecuali ada yang mengharamkannya. Kemudian jenis yang kedua, at-tabaruk bil azman wal amakin wal asya'a al-asya'i allati lam yarid fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyyati at-tabaruk biha. Bertabaruk dengan waktu. Nah, bertabaruk dengan waktu atau dengan tempat atau dengan sesuatu
yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan disyariatkannya bertabaruk dengan hal tersebut, maka dilarang ya. Ini termasuk tabaruk yang dilarang. Ini dengan tabaruk dengan waktu. Waktu itu ya bisa sore, ya bisa pagi atau hari Jumat, hari Sabtu, hari Rabu. Wah, saya mau bertabaruk hari Ahad. Nah, saya ingin cari barokah hari Ahad dengan melakukan amalan apa? Nah, misalnya, atau tanggal 13, tanggal 14, pas kliwon atau pas pon, itu waktu ya, waktu. Atau bertabaruk ini Dzulhijjah boleh berarti ya, asal amalannya disyariatkan ya. Nah, atau bertabaruk yang tidak boleh nanti lewat ayam tasyrik ya, tanggal 15, 16 Dzulhijjah dan seterusnya, yang tidak ada dalil yang menjelaskan bolehnya bertabaruk di waktu-waktu tersebut. Ini berkaitan dengan waktu. Kalau dengan tempat misalnya masjid, ya, Masjid Al-Mahmudah, misalnya, ini ada keutamaan misalnya, temboknya ini tembok zaman Nabi Sulaiman misalnya, ya. Tapi tabaruknya ke Masjid Al-Mahmudah, sholat, mencari ilmu, ya, maka itu boleh mencari barokah dengan sholat berjamaah. Adapun temboknya, ini yang tidak disyariatkan, tidak ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya hal tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya ya, bismillahi taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita lanjutkan, yakni jenis yang kedua, yakni tabaruk dengan waktu, tempat, dan sesuatu yang tidak ada dalil di dalam syariat yang menunjukkan akan disyariatkannya bertabaruk dengan waktu tersebut, atau dengan tempat tersebut, atau dengan sesuatu tersebut. Contohnya, wa min amthilati hadhil asya', contoh tabaruk yang tidak ada dalil syar'i yang menjelaskannya adalah al-amakinul lati marra biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lewat tempat tersebut. Jadi bekas mungkin ya, Rasulullah SAW pernah singgah misalnya di bawah pohon tersebut, ada batu ya, berarti batu itu barokah itu dulu Rasulullah SAW duduk di situ. Nah misalnya batu ya, padahal benar Rasulullah SAW pernah duduk di batu tersebut atau lewat di jalan tersebut ya. Kalau di tempat anak itu ada Jalan Bung Karno misalnya, Jalan Bung Hatta, ini dulu Bung Hatta pernah lewat jalan ini, makanya dinamai Jalan Bung Karno. Nah, itu sekedar jalan, tapi tidak diyakini adanya barokah. Nah, ini misalnya tempat yang dulu Rasulullah SAW lewat. Nah, misalnya jalan yang dulu Rasulullah SAW itu hijrah ya, dari Mekah ke Madinah ya, lewat jalur tersebut. Akhirnya banyak, ayo kita lewat jalur tersebut. Jalan dulu Rasulullah SAW itu hijrah lewat ya, gurun naik turun dan yang lainnya. Misalnya ini barokah, enggak ya, tidak ada barokahnya.
au ta'abbada lillahi fiha, atau yang Rasulullah SAW dulu sholat di situ, ya, sholat di tempat tersebut, ittifaqan min ghairi qasdin laha lidatihi, tanpa adanya tujuan, ya, hanya kebetulan, ya, hanya kebetulan Rasulullah SAW itu lewat, ya, misalnya kebetulan lewat ada wali lewat di Kesesi, kebetulan singgahnya di Masjid Al-Mahmudah sholat. Wah, ini dulu ada wali lewat di Kesesi, sholatnya di Masjid Al-Mahmudah misalnya. Nah, jadi masjidnya masjid barokah, tidak, ya, tidak. Jadi tidak ada pengaruhnya Nabi sholat di situ. Ya. Nabi saja pernah sholat di situ, pernah, ya, nginjak, pernah duduk, ya, itu tidak ada barokahnya, tidak ada barokahnya. Hanya tadi apa sebab kalau Nabi itu jasadnya, ya, jasadnya. Adapun benda-benda ataupun tempat-tempat yang Rasulullah SAW dulu pernah singgah di situ, tidak ada dalil yang menjelaskan akan adanya barokah hal tersebut. Wa inna mali annahu sallallahu alaihi wasallam kana mawjudan fi hadhihi amakin waqta ta'abudihi lillahi ta'ala bi hadhihi ibadah. Walam yarid dalilun syar'iyyun yadullu ala fadliha. Yang kebetulan Rasulullah SAW ketika itu ada di sana, ada di tempat tersebut, kebetulan lewat, kebetulan duduk, kebetulan singgah di rumah sahabat misalnya, tidak menjadikan rumah yang dulu Rasulullah SAW mampir itu jadi mulia, tidak, ya. Yang misalnya Rasulullah SAW pada waktu malam keluar karena lapar, ada sahabat yang menjamu, ya, masuk rumahnya jadi mulia, tidak, ya, tetap rumahnya akhirnya jadi rumah didatangi tempat ziarah misalnya, ya, tempat mulia, tidak ada kemuliaan tempat tersebut, ya, yang Rasulullah SAW kebetulan lewat di situ atau sholat mampir di situ, ya. Contohnya wa min hadhil amakin, di antara contoh tempatnya adalah Jabal Thur, ya, Gunung Thur, atau Gharin Hira, Gua Hira yang Rasulullah SAW bersembunyi, ya, yang Rasulullah SAW dulu, ya, Jabal Thur, Gua Hira yang Rasulullah SAW beribadah, ya, beribadah, yang Rasulullah SAW bersembunyi apa? Jabal Thur, ya, atau kebalik dan salah. Jabal Thur, ya, Gua Hira yang Rasulullah SAW beribadah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Jabal Arafah, Gunung Arafah, ya, yang sekarang musim-musim haji para haji itu mereka wukuf, ya, wukuf di sekitar Arafah, ya, dekat Gunung Arafah, ya. Tapi tidak disyariatkan naik ke gunungnya, ya, tidak disyariatkan. Hanya kalau sekedar saya ingin jalan-jalan saja, ingin ke atas, kayak apa di atasnya, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau tujuannya, wah, ini ada keutamaan, tidak boleh, ya, tidak boleh meyakini ada keutamaan khusus. Loh, ini kan tempat Rasulullah SAW dulu beribadah di sini, menerima wahyu, ya, misalnya, atau dulu bersembunyi ketika dikejar, ya, untuk hijrah misalnya. Wal amakinu lati marabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, atau tempat-tempat yang dulu Rasulullah SAW lewat ketika safar, ya, ketika safar panas sehingga di bawah pohon di situ di gubuk dan yang lainnya, ya, tidak menjadi mulia tempat tersebut, ya, tidak menjadi mulia karena bekas tempat singgahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal masajidus sab'ah allati qaribal khandaq, atau masjid-masjid yang dekat
perang Khandaq, ya. Di situ ada masjid-masjid, masjid 7 yang kaum muslimin menganggap itu ada barokah tersendiri, ya, di masjid tersebut, ya. Tapi tidak ada dalil yang menjelaskan keutamaan sholat di masjid tersebut, ya. Sholat di situ sama di sini ya sama saja. Nah, yang membedakan sholatnya, ya, keikhlasannya dan ketibanya kepada Nabi Muhammad SAW, bukan keutamaan tempat. Wal makan alladhi yas'umu ba'duhum 'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qulida fihi. Juga tempat-tempat yang sebagian kaum muslimin menyangka. Nah, ini menyangka tidak ada dalil yang pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tempat tersebut. Ya, kalau kalian lihat YouTuber Arab itu banyak sekali. Oh, ini tempat dahulu Rasulullah SAW lahir. Oh, ini tempat dahulu Rasulullah SAW disusui. Oh, ini tempat dulu Rasulullah SAW bermain. Wah, di situ, ya. Tapi sayangnya di sana cuma tumpukan batu saja. Coba kalau di Indonesia, Pak, ini dibikin megah, ya. Kalau di sana karena orang sananya ini. Yang bikin-bikin itu orang pendatang, ya. Mungkin dari Indonesia ini ke sana sholat di situ. Oh, ini tempat Rasulullah SAW dulu bermain. Kalau anak lihat, oh, ini tempat dulu Rasulullah SAW di belah dadanya, itu ada, ya, di situ. Nanti di situ ada sajadahnya. Berarti apa? Ada orang yang menganggap di situ mengandung barokah. Sholat di situ, berdoa di situ, itu tidak ada keutamaannya. Tidak ada keutamaan khusus. Kalau hanya sekedar saya ingin melihat di mana tempatnya, tidak masalah, asal jangan meyakini di situ ada keutamaan khusus. Berdoa di situ mustajab, misalnya sholat di situ pahalanya berlipat-lipat, itu membutuhkan dalil. Sementara tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan akan keutamaan tempat tersebut atau waktu tersebut. Ma'anahu mukhtalifun fi makani wiladatihi alaihi salatu wassalam ikhtilafan katsira. Bahkan apa? Tempat lahir Nabi Muhammad SAW itu banyak terjadi perselisihan tempatnya di mana itu, ikhtilafan katsira. Perselisihan yang banyak, dan semua orang mengklaim, oh ini tempatnya di sini, oh ini tempatnya di sini. Berbeda-beda, perbedaan yang banyak, bukan 1, 2, 3, mungkin 10 tempat yang mereka menganggap oh yang benar di sini, yang benar di sini, ya. Sebagaimana kuburan Hasan Husain, oh di sini, ya. Tempatnya jauh, berjauhan, ya. Ikhtilafan katsira, atau mungkin dilahirkan di semua tempat tersebut, tidak mungkin, ya. Maka fala yajuzu lil muslim, tidak boleh seorang muslim, ya, qasdu ziyarati hadil amakin, bermaksud, berniat ziarah ke tempat-tempat tersebut li ta'abbudi lillahi indaha, tujuannya beribadah lillah kepada Allah di tempat-tempat tersebut. Ya, padahal lillahi ta'ala, sama-sama sholat, misalnya sholatnya sholat maghrib sama, tapi di tempat tersebut kan tempatnya utama. Nah, ini tidak boleh, kecuali apa? Kalian jalan-jalan ke situ, lagi lewat, kebetulan azan. Wah, ini waktu sholat, saya harus sholat. Sholatnya di tempat tersebut, maka boleh. Tapi kalau dari sini, ayo ke tempat tersebut, ada keutamaan sholat di sana, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada tujuan, ya qasdu, itu ada tujuan untuk ke sana dalam rangka untuk beribadah. Beda dalam rangka jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan tidak apa-apa, kan bukan ibadah. Saya niatnya bukan ingin ibadah, hanya ingin jalan-jalan ke sana. Tapi kalau niatnya ibadah, butuh dalil. Sebagaimana kita ingin sholat, ingin puasa, ya, itu butuh dalil yang memerintahkan sholat tersebut, tata caranya, puasanya. Begitu juga pergi ke sana butuh dalil. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan
ya memerintahkan akan hal tersebut atau keutamaan tempat tersebut. Ya, sholat di tempat tersebut au fauqaha atau di atasnya, bi sholatin au du'ain au ghairihima, dengan sholat, dengan berdoa atau yang lainnya. Kama la yajuzu lil muslim, sebagaimana tidak boleh seorang muslim ya mashu syai'in min hadil amakin, mengusap-usap tempat-tempat ini li talabil barokah, untuk mencari barokah. Ya, untuk mencari barokah. Wala yusra'u su'udu hadil jibal, tidak disyariatkan naik ke gunung tersebut, ya, gunung Arafah atau gunung Thur, ya, la fi ayamil haji wala ghairihi, bukan pada ketika hari-hari haji sekarang atau yang lainnya, tapi dalam rangka tapi ibadah, ya. Tidak bolehnya itu kalau dalam rangka ibadah, karena meyakini ada keutamaan khusus di Gunung Arafah tersebut, ya, di Gunung Thur tersebut, ya, tempatnya dulu Rasulullah SAW bersejarah. Kemudian di sana kalau kita lihat, ya, video-video sekarang di gunung tersebut banyak orang sholat di situ, ya, yang di Gua Hiro banyak yang kesana nitip. Ya kan, banyak YouTuber itu di Gua Hiro itu dicari-cari Gunung Arafah itu di shooting, ya, YouTuber. Itu banyak sekali nama-nama dari Indonesia, nama-nama Wati misalnya, tidak mungkin Wati dari India, ya. Wati misalnya, ya, Tulti, yang pokoknya nama-nama Indonesia jelas itu. Ada fotonya, kadang ditemukan rambut, ditemukan pusar, ya. Pusar, ditemukan sunatan, macam-macam itu, dijubel, ya, dijubel di batu-batu itu banyak sekali. Nggak tahu tujuannya apa. Yang jelas pasti ada tujuan tertentu. Pingin ditaruh di sana supaya dapat barokah macam-macam. Yang awalnya kalau di rumah itu ditaruh misalnya di bawah apa itu? Bawah, kalau zaman dulu itu ada tempat air itu, ya. Tempat air di bawahnya ditimbun di situ. Nah, kalau ini ditaruh di Mekah misalnya, nitip bayar sekian juta, nah, macam. Ini tidak boleh, ya, tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan bolehnya akan hal tersebut. Tapi kalau naiknya ingin sekedar naik tanpa ada tujuan ibadah, maka boleh. Wala yusra'u su'uduhu fi yaumi Arafah wala ghairihi, ya, di hari Arafah atau yang lainnya juga tidak boleh. Wala tamasu bil amudi allati fawqaha, juga tidak boleh mengusap-usap, ya, debunya tidak boleh, ya, di atasnya. Wa inna ma yusra'ul wuquf inda sahratil qaribah minhu in tayassara, yang disyariatkan itu wukuf untuk jamaah haji. Ya, ketika sampai sana wukuf di sekitar Arafah, bukan naik, tapi yang terjadi banyak ribuan kaum muslimin naik, adalah yang sudah tua ini naik ke atas, di atas pada berdoa, ada yang sholat, macam-macam. Itu tidak ada keutamaan khusus. Tapi yang bagi senang naik gunung, nah ini naik tidak apa-apa, turun lagi untuk sekedar senang lihat dari atas. Tapi kalau niatnya ada ibadah, keutamaan, maka justru yang didapat bukan mustajab. Apa yang didapat? Ya ditolak, bukan hanya ditolak, ya, termasuk perkara yang diada-adakan atau bid'ah. Ya, kullu bid'atin dhalalah, setiap hal yang diada-adakan itu sesat. Maka yang disyariatkan adalah wukuf di sekitarnya, itu pun kalau dia bisa mendekat. Kalau tidak, ya asal masih di Arafah, Mina. Walidzalika, oleh karena itu, lam yathbut an ahadin minas sahabah, tidak ada satupun seorang sahabat annahu qasada syai'an min hadil amakin,
ya, ada tujuan khusus ke tempat-tempat tersebut, litabaruki biha, untuk bertabaruk dengan tempat-tempat tersebut, bitakbilin, dengan mencium, au lamsin, atau mengusap-ngusap, au ghairihim, atau yang lainnya. Wala an ahadan minhum qasadaha lita'abudi lillahi fiha, juga tidak ada seorang pun dari para sahabat yang datang ke atas gunung, yang ke Gua Hira atau Gunung Sur, Gunung Arafah untuk beribadah di sana, beribadah di Gua Hira, tidak ada. Tidak ada keutamaan khusus, itu hanya dulu tempat bersembunyi, ya, tempat bersembunyi. Bahkan yang ada adalah larangan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa thalathati masajida. Tidak boleh seorang muslim itu ada tujuan khusus rihlah, melakukan perjalanan, kecuali ketiga masjid. Ya, tujuan khusus itu maksudnya dalam rangka ingin mendapatkan keutamaan, ingin ibadah, beda ingin jalan-jalan, ya. Tujuannya ibadah, ingin mendapatkan keutamaan, ya, ingin mendapatkan fadilah, keutamaan, barokah. Ini tidak boleh kecuali ketiga masjid, Masjid Hadza, ya, ini Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah, ya, ada Ka'bahnya Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjid Al-Qudus di Palestina, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa sabata an Umar bin Khattab, juga ada asar hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, alladhi huwa asanil khulafa ar-rasyidin. Dia termasuk khulafa ar-rasyidin kedua, ya, alladzina amarna bi tiba'i sunnatihim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Ya, kita umat Rasulullah SAW juga di samping mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, juga sunnahnya khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Annahu lamma ra'an nasa, dikisahkan ketika beliau melihat manusia, wa huwa raji'un minal haji, dia kembali dari haji. Ya, setelah musim haji selesai dia kembali. Dia melihat manusia yanziluna, mereka singgah di suatu tempat, mampir istilahnya. Kalau mampirnya beli oleh-oleh, ayo kita mampir dulu di tempat ini, beli kurma, tempat ini beli sesuatu, ya, beli oleh-oleh buat ke Indonesia, air zam-zam atau yang lainnya, maka tafadhol. Tapi ada sekelompok orang mampirnya apa? Fayusalluna fi masjidin. Nah, mereka mampir di suatu tempat untuk sholat di suatu masjid. Ini belum sholat duhur, ini waktunya belum duhur, tapi kok sudah pada ke masjid pada sholat. Oh, ini belum waktunya maghrib, tapi kok sudah masuk pada sholat misalnya, mampir pada sholat. Fasa'ala anhum, kemudian Umar bin Khattab tanya kepada mereka. Mereka menjawab, faqalu masjidun shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perhatikan. Kami sholat singgah di sini karena ini adalah masjid yang dulu Rasulullah SAW itu sholat di dalamnya. Sholat di dalamnya. Faqala, kemudian Umar mengatakan, innama halaka man kana qablakum, sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian, annahum ittakhadhu athara anbiya'ihim bai'an. Binasa mereka karena mereka telah menjadikan bekas-bekas para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, bekas lewat, bekas apa, sebagai tempat ibadah. Man mara bi syai'in min hadhil masajid, siapapun yang lewat ke suatu tempat di antara masjid-masjid ini, ya, masjid yang dahulu Rasulullah SAW singgah, Rasulullah SAW sholat di dalamnya, fahadharatis sholat falyusolli. Ketika pas waktunya sholat, ya silahkan sholat di situ, tidak apa-apa.
Dan jangan menganggap di situ ada keutamaan khusus. Wa illa falyamdu. Jika tidak pas sholat jangan mampir. Karena tujuan ingin sholat di situ ada keutamaan khusus. Ini tidak boleh. Ini ucapan Umar bin Khattab untuk mencegah apa? Mencegah kesyirikan. Dan yang terjadi banyak sekali nama-nama di situ ya. Itu sangat disayangkan. Akhirnya ditutup oleh pemerintahan Saudi. Ya, masjid-masjid yang dahulu Rasulullah SAW membangun ini memang masih untuk tempat bersejarah. Tapi salahnya apa? Di situ banyak tulisan itu. Bapak Hartono misalnya ini aja ya. Bapak Awal maunya nama-nama orang Indonesia, Bujo atau apa itu. Tidak mungkin orang India atau Pakistan. Nah, ini orang Indonesia, Slamet itu macam-macam. Makanya ketika ingin ke tempat-tempat tersebut ya jangan mengotori ya dengan tulis-tulisan atau merusaknya atau mengambil batunya mungkin ya. Akhirnya ditutup oleh pemerintahan Saudi. Banyak tempat-tempat yang ditutup ya, sumur misalnya ditutup ya. Kalau ditutup nanti banyak orang nimbal gitu ya, pulang. Bawanya air zam-zam tidak apa-apa, sumur itu ya, sumur yang dahulu misalnya para sahabat mensodakohkan untuk kaum muslimin yang membeli dari orang Yahudi ya misalnya, itu misalnya. Ini diantara yang bisa kita sampaikan tabaruk yang dilarang. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ya, ini diantaranya tabaruk dengan benda-benda ya, dengan pohon ya, atau yang lainnya. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Mungkin ada pertanyaan. Tafadhal. Ya. Terkait tempat ya. Bagaimana dengan hati yang muslim dan Rasulullah bersabda di antara umatku dan muslim batu adalah pamer di antara untuk iya. Tadi kan dijelaskan tempat-tempat yang tidak ada dalilnya. Adapun tempat-tempat yang ada dalilnya, yaitu termasuk. Berarti ada boleh, tapi bolehnya untuk apa? Di situ apa tulisannya? Taman surga. Sudah, apa sholat di situ? Tidak. Hanya menjelaskan ada keutamaan di situ. Ada tetapi apa keutamaan tersebut? Untuk sholat tidak. Ya. Berbeda makam Ibrahim ya. Ibrahim untuk berdoa di sana ya. Adapun nanti dijelaskan misalnya Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu hanya untuk sekedar ibadah. Siapa yang melakukan ibadah tawaf. Kalau yang tidak tawaf ujuk-ujuk nyium, yang tidak ada keutamaannya. Wah, ini mumpung tidak ada orang tawaf, saya mau mencium Hajar Aswad. Ya tidak ada keutamaan khusus. Atau saya punya penyakit ini, supaya penyakitnya hilang, digosok-gosok di situ. Ya tidak ada keutamaannya. Walaupun katanya itu benda dari surga ya. Di surga tidak ada keutamaan untuk situ. Keutamaannya ketika dia tawaf kemudian mencium Hajar Aswad, sebagaimana nanti insya Allah dijelaskan. Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Kan dari dulu dan sekarang banyak ini mengarahkan ke jarak ke bulan. Ini bisa juga masuknya ke dalam itu suruh mengesok jalannya, mengesok. Terus biasanya tahlilan. Setelah selesai itu, terus datang ngomong, kedua pada itu yang pertama. Yang kedua ya Pak, ini membaca doa Sulaiman, terus ada sekian puluh semuanya itu katanya mengandung barokah atau mendapatkan menangkan rezeki yang luar biasa. Ini katanya ini perbuatan yang bagaimana saja Waalaikumsalam. Tadi kan bilangnya katanya. Nah ini
Katanya itu berarti tidak ada dalilnya. Sedangkan yang sudah kita jelaskan, mengandung barokah itu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, berarti dia minimal termasuk mencari barokah yang bid'i, yang tidak ada dalilnya, yang diada-adakan. Sementara ibadah itu harus ada dalil yang memerintahkannya. Adapun tentang tadi syiarah itu harus diperinci supaya kita tidak dikatakan, oh, orang-orang kelompok itu tidak membolehkan ziarah kubur, salah, gitu ya. Harus dirinci ya, bahwasanya ziarah kubur itu masyru', bahkan disyariatkan. Ana bahkan dulu dinasihati oleh Ustaz Syafiq hafizahullah taala, kalau kamu itu hatinya lagi galau, silakan piknik, tapi pikniknya ke kuburan. Gitu ya. Silakan kalau kamu hatinya lagi galau, lagi apa, silakan ajak keluarga untuk piknik. Mana? Ziarah kubur. Supaya apa? Pikirannya itu enggak panjang angan-angan ya, ke kuburan mendoakan kaum muslimin. Itu disyariatkan, benar. Tapi apa? Tata caranya yang harus kita jelaskan oleh kaum muslimin ya. Pergi ke kuburan, enggak usah hari-hari tertentu ya. Karena apa? Untuk mengingatkan maut. Ya, saya kok ambisinya besar ini terhadap dunia, biar ingat kematian ke kuburan. Bahwasanya kita pun akan meninggal dunia, untuk mengingatkan, ya, mengingatkan maut itu tujuannya, supaya kita menangis, supaya kita enggak panjang angan-angan, supaya kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin menuntut ilmu. Kita diperintahkan, masyru', disyariatkan untuk ziarah kubur, mendoakan kaum muslimin ketika mau masuk, mendoakan. Juga mendoakan secara khusus boleh di sana, boleh kan? Hanya sekedar itu, ya, hanya sekedar mendoakan, kemudian pulang sudah, nggak usah macam-macam. Macam-macamnya ini yang harus kita hindari ini ya. Nah, seperti tadi doa-doa terlalu macam-macam. Padahal kalau doa dibacakan di Masjid Al-Mahmudah mungkin lebih diterima, lebih afdal daripada di sana, karena tidak diperintahkan doa-doa tersebut dilafadzkan di sana. Bukan salah lafadznya, bukan salah doa Nabi Sulaimannya, itu ya, salah tempatnya kemungkinan, salah tempatnya. Allahu a'lam. Oh, jangan, sudah jelas tidak boleh. Tidak boleh jalan mingsot itu ya. Mingsot apalagi. Allahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa kita amalkan ilmu yang kita dapatkan ya, bisa membawa barokah. Ini barokah. Nah, ilmu membawa barokah, bahkan barokahnya dunia akhirat, bisa memberikan petunjuk, memudahkan jalan menuju surga. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.